Langkah pertama yaitu yang bisa kita lakukan adalah kita download dulu aplikasi Alobank-nya di Play Store ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, jika sudah teman-teman download, lalu teman-teman buka ya, lalu tampilannya akan seperti ini. Ini izinkan saja. Ini kalian bisa klik saja izinkan saja dulu ya. Oke, next kalian diminta untuk memilih bahasa. Ini kalian sesuaikan saja. Ini saya buat bahasa Indonesia saja. Lalu kita klik saja next. Halaman awalnya seperti ini. Kalian bisa geser-geser ke kanan ya untuk melihat beberapa ketentuan begitu ya, ataupun keunggulan dari Alobank-nya ini. Kalian bisa scroll-scroll ke kanan. Jika sudah, kalian bisa klik saja untuk buat akun. Nah, maka tampilan awalnya seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kita isikan terlebih dahulu. Yang pertama ada nama lengkap ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah nama lengkapnya sesuai dengan di KTP teman-teman. Untuk pengejaannya, abjadnya sesuai dengan KTP ya. Lalu selanjutnya adalah nomor telepon. Kalian pastikan untuk nomor telepon yang kalian gunakan adalah masih aktif ya, baik di WA maupun bisa di SMS ataupun di telepon biasa. Nah, selanjutnya yaitu kalian bisa memasukkan alamat email, lalu kalian akan diminta untuk membuat password. Di bagian bawahnya ada ketentuannya. Jika teman-teman membuat passwordnya ya, mulai dari huruf besar, huruf kecil, itu kalian bisa baca sendiri dan kalian sesuaikan ya. Nah, selanjutnya ini akan saya isikan terlebih dahulu ya. Nah, jika semua data sudah teman-teman isikan, tinggal kalian centang saja pada bagian kotak ini, maka akan muncul syarat dan ketentuannya ya. Ini bisa kalian baca sendiri, kalian scroll sampai ke bawah, sampai kalian nanti menemukan kotak seperti ini ya. Ini tinggal kalian centang-centang saja seperti ini, lalu kalian bisa klik lanjutkan. Jika sudah tercentang seperti ini, kalian bisa klik saja pada bagian bawah yaitu buat akun. Nah, selanjutnya seperti ini ya, Alobank akan mengirimkan kode verifikasi ataupun kode OTP ke nomor handphone yang kalian daftarkan tadi ya. Tinggal kalian tunggu saja lalu kalian isikan. Nah, selanjutnya yaitu kalian diminta untuk membuat PIN. Ini mohon maaf karena tidak bisa terekam layar ya, karena ini privasi. Jadi pada intinya pada tahap ini teman-teman diminta untuk membuat PIN begitu ya. Kalian sesuaikan saja PIN-nya dengan kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Untuk pembuatan akun Alobank kita sudah berhasil ya. Lalu setelah ini ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Salah satunya yaitu mengupgrade Alobank teman-teman ke Alobank Prime. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah ya. Ini tinggal kita klik saja selanjutnya seperti ini. Kalian bisa klik selanjutnya, lalu mulai petualangan kamu. Selanjutnya akan muncul seperti ini, login menggunakan verifikasi fingerprint. Ini kalian sesuaikan saja, kalian ingin menggunakan loginnya menggunakan fingerprint ataupun tidak gitu ya. Ini saya setting saja nanti. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian atas. Pada bagian atas ini adalah informasi dari rekening bank digital teman-teman ya, mulai dari namanya siapa, lalu nomor rekeningnya, lalu di sini juga ada saldonya begitu ya. Lalu di bagian bawahnya lagi ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Mulai kita bisa menggunakan QRIS, lalu kita bisa transfer, tambah saldo, bayar tagihan, dan lain sebagainya ya. Nah, supaya kita bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di Alobank ini, kita bisa mengupgrade akun Alobank ini menjadi Aloprime ya. Caranya yaitu kalian perhatikan pada bagian ini ada tulisan upgrade ya. Ini dapatkan 25.000 poin dan bunga hingga 8,5%. Ini tinggal kita klik saja upgrade. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ada beberapa fitur-fitur keren yang bisa kita manfaatkan jika kita mengupgrade akun Alobank kita ke Aloprime ya. Yang pertama yaitu saldo tanpa batas. Kalian bisa punya saldo sebanyak mungkin seperti menabung ya. Lalu selanjutnya adalah tanpa limit transaksi masuk. Lalu selanjutnya ada transfer uang begitu. Jadi teman-teman bisa mengirim uang dari saldo kamu ke pengguna Alobank ataupun rekening lain kapan saja. Lalu selanjutnya kalian bisa mendapat bunga 4%, lalu kalian juga bisa tarik tunai di Bank Mega ataupun gerai offline ya. Lalu selanjutnya kalian juga bisa memanfaatkan deposito, maksimalkan uang kamu dengan Alobank dapatkan bunga hingga 6%. Nah, itu adalah beberapa fitur keren yang bisa kita dapatkan jika kita mengupgrade akun Alobank kita ke Aloprime ya. Langsung saja kita coba upgrade ya, kita scroll ke bawah, kita centang saja pada bagian ini, lalu kita upgrade ke Aloprime. Next kita diminta untuk memasukkan PIN kita ya, yang sesuai yang kita daftarkan tadi ya. Oke, maka akan muncul seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kita isikan. Yang pertama yaitu siapkan eKTP kamu. Ambil foto eKTP dalam kotak yang tersedia, pastikan dalam kondisi yang layak ya. Nah, ini saya isikan terlebih dahulu ya. Nah, jika uploadan KTP teman-teman berhasil, maka data teman-teman akan otomatis keluar ya. Mulai dari nama lengkap, nomor eKTP, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, selanjutnya kalian tinggal diminta untuk mengisikan 2 dokumen tambahan yaitu kode pos dan nama ibu kandung ya. Ini saya isikan terlebih dahulu.
Nah, jika semua sudah kalian isikan, tinggal kalian klik saja verifikasi pada bagian bawah. Mohon pastikan informasi ektp kamu sudah benar, ini kalian klik saja konfirmasi. Oke, next kita diminta untuk mengisikan dokumen yang kedua begitu ya, yaitu verifikasi wajah. Ini tinggal kalian klik saja, oke saya siap. Nah, jika sudah berhasil maka akan muncul seperti ini. Untuk deteksi wajah ataupun verifikasi wajah tadi, kalian ikutin saja arahan dari login-nya ya, mendekatkan wajah, berkedip dan sebagainya, kalian ikutin saja. Oke, informasi alamat. Yang pertama ada alamat rumah, lalu di bagian bawah mulai dari provinsi, kota dan lain sebagainya ya, RT RW. Lalu di bagian bawahnya lagi ini ada informasi pekerjaan. Nah, ini tinggal kalian isikan saja mulai dari pekerjaannya itu di mana, lalu tentang apa, ini bisa kalian klik ya. Anggota parpol mungkin ataupun atlet ataupun auditor, dokter dan sebagainya, kalian sesuaikan saja. Lalu ada posisinya kalian apa? Di sini ada direktur utama kah, ketua umum, lain-lain. Kalian bisa sesuaikan ya. Lalu selanjutnya yaitu informasi tambahan. Yang pertama ada sumber dana. Ini bisa kalian pilih dari gaji ataupun transaksi usaha, warisan, itu bisa kalian sesuaikan. Lalu selanjutnya adalah penghasilan per bulannya, juga kalian bisa pilih di bawah 3 juta kah, antara 3 juta sampai dengan 4 juta, kalian sesuaikan dengan masing-masing ya. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pembuatan akun. Ini di sini ada bisnis, lalu simpanan dan investasi, lalu ada penerimaan gaji dan lain sebagainya, kalian sesuaikan saja. Lalu yang terakhir adalah NPWP. NPWP ini adalah sifatnya opsional, jadi bisa kalian isikan, bisa tidak ya. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai NPWP, ya tidak ada masalah, kalian kosongi saja, tidak apa-apa begitu ya. Oke, ini saya isikan terlebih dahulu ya. Jika semua data sudah teman-teman isikan, tinggal kalian cek-cek lagi apakah sudah benar. Jika memang sudah benar, kalian bisa klik saja lanjutkan ya. Oke, selanjutnya akan muncul seperti ini, syarat dan ketentuan, mulai dari pernyataan nasabah dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Ini kita scroll saja ke bawah sampai kita menemukan kotak centang seperti ini. Jadi ini tinggal kalian centang saja seperti ini. Jika sudah, kalian bisa klik saja lanjutkan. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Selamat, kamu sudah menyelesaikan semua proses, mulai dari upload KTP, verifikasi data, hingga mengisikan formulir aplikasi. Sekarang teman-teman sudah berada di akun Alloprime ya. Temukan keuntungan eksklusif kamu di halaman Alloprime. Jadi kalian bisa mengecek keuntungannya, kalian bisa klik pada bagian ini ya. Nah, keuntungan yang bisa kita dapatkan itu juga tergantung dengan member kita gitu ya, ataupun tahapan kita di mana. Yang pertama kita akan mendapatkan member yaitu starter. Lalu yang kedua ada member advance, lalu yang ketiga ada member premium. Jadi semakin banyak kita melakukan transaksi, maka juga akan semakin banyak kita mendapatkan poin. Semakin tinggi poin yang kita dapatkan, itu nanti akan membuat membership kita itu akan naik level gitu ya. Jadi di sini ada ketentuan-ketentuannya, keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kalau starter misalkan mendapatkan 0,5 cashback point di Metro Department Store dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Oke, kita kembali dulu. Nah, di halaman beranda tampilannya akan sudah berubah seperti ini ya. Kalian fokus pada bagian atas. Ini sudah ada tulisannya akun teman-teman adalah Alloprime ya pada bagian ini. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian bawah. Di bagian bawah teman-teman juga bisa mengajukan pay later ya, ataupun dana instan dalam pinjaman limit hingga 100 juta rupiah. Nah, next video akan kita bahas nih untuk bagaimana cara mengajukan Allo Pay Later sehingga kita bisa meminjam dana begitu ya di Alloprime. Untuk limit pinjaman awal kita dapat berapa, nanti kita bahas pada next video ya. Apakah benar sampai 100 juta atau berapa, kita bahas pada next video. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.